Al-Fatihah. Pada hari yang berbahagia ini, di mana kita semua telah dapat berkenan hadir di Masjid Al-Rumpun, yaitu di Teripa, Teripa Baru, di bawah naungan Pak Camat kita, juga Pak Cik, yang telah berusaha payah untuk mengadakan acara pada hari ini, mana oleh kita semua, termasuk untuk Jamalul Hakim dan kawan-kawan juga dari ulama-ulama kita turut serta untuk mensukseskan acara pada hari yang berbahagia. Para hadirin, hadirat ibu-ibu sekalian, pada hari ini juga hadir tamu-tamu kita dari Benar Meriah, Pakai Wali Nandro, Bunda Maria, dan juga dari Banda Aceh, Pak dari Sembilan, untuk meramaikan acara kita pada lalu memang acara Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi ini digagas bukan hanya untuk Aceh, bahkan juga untuk Republik Indonesia dan juga untuk Nusantara, untuk ASEAN, bahkan untuk dunia bagi umat Islam. Bagaimana nyatanya kita telah melakukan beberapa kali seminar, baik dalam negeri atau luar negeri, baik untuk ASEAN atau untuk internasional. Para hadirin hadirat, ajaran tasawuf dan kesufian ini oleh sebagian ulama-ulama kita, mereka tidak paham apa itu tasawuf dan kesufian, baik dari NPU Aceh dan juga ulama-ulama besar pesantren yang ada di Aceh. Hingga banyak dari mereka yaitu mengomentari bahwa ajaran ini sesat, ajaran ini membawa kepada murtad, sehingga ada pelemparan-pelemparan di daerah kita seperti di Hulu, Abdiya, dan juga di Aceh Utara, di Matang, di Sungai Raya, Aceh Timur. Ada penggergajian balai Tauhid Tasawuf dan juga penyerangan, pelemparan batu kepada orang yang berzikir ratib sedih. Jadi mereka berusaha, baik dari MPU tingkat 1 dan lain-lainnya, ulama pesantren minta kepada gubernur, kepada Forkopimda untuk kegiatan Tauhid Tasawuf dan TSIP dihilangkan di Aceh atau dihapus.
tetapi karena banyaknya bantuan ulama tasawuf sufi baik dari Jawa, dari Gorontalo, dari Malaysia untuk menyatakan inilah ilmu yang hak, ilmu yang benar, hingga Gubernur Provinsi Aceh tidak jadi menerima permintaan dari MPU Aceh. Gubernur mengharapkan kepada MPU Aceh dan ulama-ulama yang menentang supaya diadakan dialog. Dialog artinya dibuka acara pengajian tersendiri untuk membicarakan ajaran dari tasawuf atau tauhid sufi ini. Sungguh pun demikian, kita melihat bahwa semakin ditentang jamaah kita semakin banyak. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Wali Nangro jumpa tadi, kalau dilihat pada hari Sabtu orang tarekat terus masuk tarekat, maka ratusan, ada yang dari Singkil, ada dari Kodusane, ada dari Tekon dan sebagainya. Para hadirin hadirat sekalian, tasawuf dan kesufian itu adalah ajaran ihsan dalam rukun agama. Jadi rukun agama kita ini terbagi tiga. Ada istilahnya iman, ada istilahnya Islam, ada istilahnya ihsan. Ini sesuai dengan hadis Umar bin Khattab. Waktu Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iman ini dengan makna kita membenarkan, mempercayai, membenarkan ada Allah, ada Rasul, ada kitab Allah, ada malaikat, dan juga ada untung baik, untung jahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman. Dan juga ada hari akhirat, bahwa kita tidak hanya tinggal di dunia ini, tapi tempat kita yang abadi, yang kekal nanti di akhirat. Dan juga ditanya mengenai Islam. Islam ini kita mengucap dua kalimat syahadat, menyebut asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan yang sebenarnya yang kita sembah melainkan Allah, dan sungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi kita mendirikan salat, kita berpuasa, dan juga kita berzakat, kita naik haji kalau ada kemampuan ke Mekah atau ke tanah mulia. Jadi ini Islam. Jadi iman dan Islam, kita membenarkan ada Allah dan Rasul, kita melakukan salat, ini paling kurang. Berarti kita sudah beriman, sudah Islam. Jadi membenarkan ada Allah dan Rasul, dan kita mendirikan salat. Kalau di Teripa Timur apa Teripa Makmur, semua kita membenarkan ada Allah, ada Rasul, semua kita ada melakukan salat. Kalau di kampung saya itu jarang, banyak yang tidak salah daripada salat, tapi di Teripa Makmur salat semua. Baik pemuda, orang tua, laki-laki atau perempuan. Maka membenarkan Allah dan Rasul dan mendirikan salat ini merupakan ketentuan daripada iman dan Islam. Tapi kita tidak hanya mencukupkan sekedar membenarkan Allah dan Rasul dan mendirikan salat. Ada rukun agama yang ketiga lagi,
anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah, kita salat menyembah Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika tidak ada engkau melihat Allah, Allah itu melihat engkau. Ya, sah. Jadi iman ini belum dikira baik kalau kita tidak merasa dekat Allah, bahwa kita menyaksikan keberadaannya dengan makna tidak terlihat lainnya termasuk diri kita di dalam kita menyaksikan keberadaan Allah, karena Allah itu sangat dekat dengan kita, lebih dekat Allah itu dari urat leher kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah itu antara manusia dan hatinya, dan Allah itu sangat dekat, sehingga kalau kita menyaksikan Allah tidak terlihat lainnya. Dengan diri kita lebih dekat Allah kepada kita dengan diri, dengan tubuh dan nyawa. Yang dimaksud diri, tubuh dan nyawa. Tubuh dan nyawa kita lebih dekat Allah dari kita dengan tubuh dan nyawa. Itu dikatakan ihsan. Maka dalam kategori ihsan inilah dasar daripada tasawuf dan kesufian. Jadi dasar daripada tasawuf dan kesufian ini ialah dengan dasar kategori agama yang ketiga, yaitu ihsan ini. Gunanya adalah ihsan itu untuk memperbagus amal, perintah Allah yang diperintahkan Allah, sehingga dia beramal itu ikhlas, hudur hati, khusyuk kepada Allah. Amal namanya sembahyang, amal. Kita bisa beramal sembahyang, yaitu merasa takut kepada Allah dan sayang, karena Allah dekat dengan kita. Hati kita senantiasa teringat Allah, tidak teringat lainnya. Kita melakukan itu ikhlas karena Allah, bukan karena diri kita dan orang lain. Jadi ikhlas, khusyuk, hudur hati itu ajaran tasawuf. Kalau kita beramal tidak dengan khusyuk, hudur hati, ikhlas, maka amal kita tidak ada pahala. Sembahyang kita tidak ada pahalanya. Oh, saya pandai melakukan syarat rukun salat, saya bisa Fatihah baik, rukuk baik, sujud baik, dan juga bertakbir, berniat untuk melakukan salat baik. Tapi kalau tidak ada khusyuk, hudur hati, ikhlas, salat kita itu tidak ada pahala, sah-sah. Bagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang mereka itu dalam sembahyang mereka khusyuk. Khusyuk artinya patuh karena takut, patuh karena sayang. Maka inilah tujuan diangkat ilmu ketasawufan ini, untuk memperbagus amal. Amal itu sudah ada tapi belum bagus, sah telah sah tapi belum dapat diterima, diberikan pahala imbalan pada orang yang salat itu. Jangan kita salat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang dalam keadaan lalai, tidak hudur hati, tidak khusyuk untuk melakukan yang demikian. Jadi inilah perlu tasawuf. Maka kepada Tengku Jamalul Hakim dan pakar-pakar tasawuf
Di samping dia mengajarkan dahir salat syarat rukun salat, dan juga diajarkan batin salat supaya mereka bisa khusyuk, hudur hati, ikhlas dalam melakukan salat. Ini maksudnya, itu batinnya salat. Ini tasawuf. Dan diajarkan juga Anda ilmu kesufian, karena yang diangkat tasawuf dan sufi. Bahwa sufi itu artinya bersih, bersih daripada wujud selainnya Allah. Itu sufi itu bersih daripada keberadaan selain Allah. Hanya Allah yang ada. Makanya dia tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kalau dia teringat dirinya, dia berpisah dengan Allah. Jangan lagi istri, anak, dirinya teringat, dia berpisah. Gunanya untuk apa? Untuk memantapkan akidah. Untuk memantapkan akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita. Karena akidah maksud iman terhadap Allah. Dengan makna kita mengetahui Allah dan sifat-sifatnya dengan dalil akal dan nakal. Namanya sifat 20 itu sekedar ilmu yakin. Untuk memantapkan akidah ini ialah dengan ainul yakin dan hakul yakin. Tidak hanya dengan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ainul yakin dan hakul yakin itu sufi. Itu sufi. Artinya tidak ada terlihat di dalam batinnya selain Allah. Sebagaimana dalam akidah dia tahu yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Yang menyehatkan kita, yang menyakitkan kita, Allah. Itu Allah. Yang sayang istri kita sehingga sayang kepada kita, siapa yang menyayangi Adam? Allah. Sayang kita pada keluarga kita, siapa yang menyayangkan dong? Allah. Jadi makanya untuk menetapkan Allah dan sifatnya di dalam batin kita, tidak terlihat lainnya. Tidak terlihat macam Pak Camat, tidak terlihat sama Pak Kecil. Hanya benar-benar Allah. Dan terlihat diri kita, kepintaran saya, bahwa saya pandai berkebun sawit dan memelihara sawit, tidak terlihat lagi. Sawit-sawit tidak terlihat. Kalau kita pegawai, pekerjaan kita, golongan gaji kita ini orang mana, tidak terlihat. Yang memberikan itu hanya Allah. Jadi untuk tidak terlihat lainnya, di dalam pengakuan kita berakidah, itu kita harus belajar ilmu kesufian dengan pengertian hakikat. Apa namanya? Makna hakikat ini sama sekali kembali kepada asalnya. Asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebelumnya kita tidak ada. Pada sebelumnya kita kembali pada asal kita. Asal kita ini adalah di dalam sifat Allah. Di mana asal kita? Allah berkemauan untuk mengadakan kita. Kita belum ada. Kita kembali kepada sifat. Hilang kita. Kita kembali kepada zatnya, bahwa Allah yang mengembalikan kita kepada zatnya. Tidak ada usaha dari kita, pemikiran dari hakikat. Jadi maka dituding ataupun ditentang oleh ulama-ulama yang tidak paham, orang telah sampai kepada hakikat ini dikatakan sudah memutarbalikkan akidah.
atau sudah tidak lagi berakidah. Ini makna ajaran kesufian yang diangkat oleh Abu Amr Wali menghilangkan akidah. Menghilangkan akidah. Bagaimana? Ini masalah. Padahal bukan menghilangkan akidah, supaya akidah itu lebih masuk ke dalam batin kita dengan makna hanya Allah yang ada dan sifatnya supaya tamkin keimanan kita di dalam batin. Jadi kalau untuk kesucian ini kita belajar dulu ilmu kalam, tauhid kalam mengenai Allah dan sifatnya. Nah, itu dasar. Sama seperti kita belajar salat, kita mengetahui syarat rukunnya dulu, baru kita belajar mengenai ikhlas, mengenai khusyuk, mengenai hudur hati. Dan begitu juga kalau kita ingin untuk mengetahui kesucian, belajar kita akidah dulu mengenai Allah dan sifatnya. Nah, baru dengan demikian baru artinya kita tampilkan, tahqiqkan akidah sehingga benar hanya Allah yang ada, tidak lainnya, supaya akidah itu menjadi ainul yakin, hakul yakin, kuat dan kokoh. Sama seperti kita mengamalkan ibadah hukum syara ini supaya ikhlas, supaya hudur hati, supaya diberi pahala oleh Allah, pahala yang banyak. Jadi pengajian ikhlas, pengajian hudur hati, pengajian khusyuk, ini sebelumnya ulama-ulama kita kurang menyampaikannya. Pengajian ainul yakin, hakul yakin, tajalli keberadaan Allah dalam hatinya sehingga hilang lainnya, tidak terlihat dunia, alam semesta, hilang semua di dalam cahaya wujudnya Allah. Ini tidak ada yang dibicarakan pada sebelumnya oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga mereka mengatakan sesat. Ini permasalahan karena ilmu kesufian, tasawuf kesufian ini sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita di Aceh. Pada sebelumnya tasawuf dan kesufian ini yang diangkat ulama dahulu seperti Abdullah Mansuri, seperti Syekh Abdul Rusin Kili, seperti Syekh Nurdin Harani itu. Nih, masa itu Aceh ini jaya, terkenal dan dikenal di mana-mana. Jadi Nusantara Asia itu mengambil ilmu tasawuf kesufian ke Aceh. Jadi Aceh meninggalkan ilmu ini karena datang tahun sebelumnya, yaitu ulama orientalis. Dia tahu kekuatan Islam di tasawuf. Jadi dia mencari jalan, cari cara supaya bagaimana ulama-ulama ini meninggalkan. Jadi sehingga dia menuduh ilmu tasawuf ini orangnya pakaiannya jelek-jelek, dia tidak pakai sandal, rambutnya panjang-panjang, tidak gunting, dia tidak membawa perubahan untuk meningkatkan masyarakat madani. Jadi dijelek-jelekkan dong. Padahal tasawuf ini tidak, bukan seperti itu. Tasawuf ini terletak pada hati. Gimana terletak tasawuf? Pada umpamanya zuhud, tidak gemar kepada dunia, gemar kepada Allah, itu pada hati. Walaupun badannya hebat, artinya dia punya segala, tapi hatinya tidak. Hatinya kepada Allah Subhanahu. Jadi sehingga umat Islam meninggalkan tasawuf. Tasawuf artinya bersih hatinya, sifat-sifat nafsu yang jelek. Apa tasawuf? Bersih hatinya daripada sifat-sifat. Tidak ada dalam hatinya kedengkian,
tidak ada di dalam hatinya itu buruk sangka, tidak ada di dalam hatinya itu dendam, tidak ada di dalam hatinya itu kebencian, tidak ada sifat-sifat nafsu yang jelek pada batin. Tidak ada pada hatinya itu cinta dunia. Kalau itu telah hilang dalam hati kita, maka kita ini hidup aman, hidup makmur, hidup aman. Kita orang tasawuf banyak melihat keodoran orang, tidak banyak melihat kesalahannya, karena yaitu hatinya ini telah dapat bersih daripada sifat nafsu. Ini membawa kedamaian, membawa kasih sayang dalam kehidupan. Apakah kita tidak jera di Aceh ini tumpah darah terus menerus karena kedengkian dan kesombongan? Ini. Jadi dari itu makanya sebenarnya pemerintah harus membackup tasawuf, ajaran tasawuf, apalagi ajaran kesufian. Jadi beda tasawuf dan kesufian. Kalau kesufian tidak ada terlihat wujud selain Allah di dalam batinnya, hanya Allah. Artinya terlihat dia perbuatan, sifat Allah, wujud Allah. Tidak terlihat dia perbuatan manusia, tidak terlihat dia sifat manusia wujud Allah. Tidak terlihat dia bagi orang sufi perbuatan Jokowi tidak ada dengar, sifat Jokowi tidak ada dengar. Itu adalah semua dari Allah, sesuai dengan dasar negara kita, Tuhan yang Maha Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya di dalam mengadakan, menciptakan alam semesta, baik itu negara, kampung, dan juga daerah. Maka alhamdulillah lah bahwa di negara ini, di mana baik bupatinya dan camat-camatnya telah membuat moto. Apa motonya? Agama tak pokok, budaya. Jadi tidak ada daerah lain. Di Banda Maria tidak ada agama tak pokok, budaya terjaga. Yang ada di mana? Di Teripa Makmur. Di Teripa agama terpokok, budaya terjaga. Agama terpokok dengan ketauhidan, dengan kesucian. Budaya terjaga dengan ketasawufan. Kita bisa berakhlak bagus, bisa berkasih sayang, bisa beramal, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan dengan tasawuf. Budaya terjaga. Jadi agama terpotong, kita melihat keberadaan Allah, sifat dan perbuatan, tidak melihat lainnya. Cara hukum adi kita patuh juga. Hukum adi, tahu hukum adi? Pakai masker, pakai mana? Itu hukum adi. Patuh kepada apa namanya, protokol kesehatan. Kebiasaan kalau tidak ada hukum adi. Tapi juga yang paling utama kita adalah hukum azali. Hukum ada, artinya apa yang telah ditentukan oleh Allah pada masa dulu, itu pasti terjadi pada masa sekarang. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa maknanya? Yaitu tidak mengenai akan kami, la yusibana illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kami. Apa yang didapat pada kita ini telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz pada masa dulu. Mati kita telah ditulis, kapan mati telah ditulis, kapan hidup telah ditulis. Siapa istri kita telah ditulis pada masa dulu.
Ini maknanya, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha. Apa saja musibah bagi kita, baik di bumi ini dan pada diri kita, itu ada di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfuz. Sebelum dilepaskan musibah, itu sudah tertulis. Itu ada semua. Jadi itu hukum azali, hukum Allah sendirinya. Tidak ada berteman Allah untuk mematikan kita. Dengan siapa? Dengan kita. Tidak berteman Allah untuk menyehatkan kita dengan dokter. Tidak. Jadi Allah sendirinya mematikan kita. Apa minta izin pada Allah, pada dokter? Pak nih. Tidak. Nah, ini kita harus mengimani kan demikian itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kalau datang ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Itu ketentuan Allah. Jadi apakah kita benar-benar dapat untuk mendapatkan Allah dan takut kepada Allah? Inilah sebenarnya mukmin yang baik, bukan orang alim. Mukmin yang baik, orang yang benar-benar takut dan bermakrifat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat yang lain bahwa Allah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji bagi orang yang beriman, tapi imannya, akidahnya sampai kepada syuhud, pada hakul yakin, wa amilus salihat, orang yang beramal baik. Pengertiannya dia ikhlas, hudur hati, dia dapat berakhlak yang baik. Apa janji Allah? Allah akan berjanji untuk menjadikan orang itu khalifah di muka bumi. Kalau kita bisa beriman dengan hakul yakin, amal kita saleh, ikhlas dan berakhlak yang baik, kita akan dijadikan oleh Allah khalifah, bukan dijadikan jadi camat, betul gitu. Makna khalifah ini dapat mengatur dalam kehidupan ini, baik mengatur keluarga kita, mengatur anak istri kita dan tetangga kita. Kalau benar-benar kita ini iman kita jadi iman kami sampai ke tiap syuhud, amal kita betul ikhlas semata-mata karena Allah dan berakhlak yang baik. Jadi inilah yang akan diciptakan nih oleh pengkajian Tauhid Tasawuf, diciptakan oleh Tengku Armi. Tengku Armi dia sudah imannya sampai hakul yakin, amalnya ikhlas, akhlaknya bagus. Nanti akan dilimpahkan pula pada teman-teman yang lain. Tengku Jamil Hakim sudah seperti komandan. Jadi bila mana itu sudah menjadi khalifah, imannya sudah sampai hakul yakin, amalnya ikhlas karena Allah, dia akhlaknya baik. Dan juga Allah mengatakan, yumakkinanna dinahumul ladzi tabala. Allah menetapkan agama yang mereka reda kepada agama. Jadi agamanya tetap. Kalau dia itu benar-benar imannya sampai hakul yakin, amalnya ikhlas, dia berakhlak. Agamanya itu enggak, artinya tidak ada goyang-goyang. Di mana saja dia beragama, imannya tidak naik turun. Kadang-kadang iman kita naik turun. Kalau di masjid iman kita naik, tapi kalau di luar di kebun sawit, iman kita turun. Tidak ada iman naik turun. Dan juga walibadilanna min ba'di amalibadilanna min khawfihim amna. Allah akan menukarkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam hati mereka itu aman. Jadi kita hidup tidak merasa takut lagi, tidak apa kita gundahkan, tidak ada umpama begini-begini, tidak ada lagi. Kalau iman kita sudah sampai hakul yakin, dan kalau kita amal kita betul ikhlas, dan kita bisa berakhlak baik, tidak perlu kita takut. Oh takut
tidak ada rezeki, tidak ada. Allah menyamai rezeki kita, menyamai kekayaan Allah itu, gedung Allah itu tidak habis. Orang benci ulang membawa tauhid tasawuf, tidak ada perlu kita takut, tidak perlu kita gun. Kalau Abu bukan main, yang membenci Abu bukan saja orang lain, saudara-saudara Abu benci semua, ulama-ulama benci semua Abu. Tapi Abu merasa aman, karena yang Abu jaga itu aja iman Abu, amal Abu, dan akhlak Abu. Jadi yang lain ada jaga, benci orang, sayang orang, diterima orang, tidak diterima, itu tidak ada menjadi pemikiran problem. Karena itu janji Allah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Ripa Makmur ini betul-betul menjadi makmur, menjadi makmur. Tadi saya bertanya kepada Tuan Khalifah, di Malabuh na kulat pun aja, kulat go diterima na kulat go. Jadi yang jiu kamu merata yang tahu temu bajunya yang tahu mudah baju sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.